Sampang menjadi marah begitu menyaksikan pemimpinnya dibunuh di depan mata. Mereka kemudian beramai-ramai menyerbu Pangeran Alit. Karena tidak berdaya menghadapi keroyokan ratusan prajurit Madura, Pangeran Alit kemudian terbunuh dan jasadnya kemudian diusung ke setinggil Kedaton. Melihat hal itu, betapa sedih dan kecewanya Sinuhun Amangkurat Agung melihat Pangeran Alit yang tewas mengenaskan. Sinuhun Amangkurat Agung kemudian menimpakan kesalahan atas kematian adiknya kepada orang yang selama ini dipercaya untuk mendampingi dan mengawalnya. Sebagai rasa bela sungkawa dan kesedihan, Sinuhun kemudian melukai bahu kirinya dengan kerisnya sendiri. Sinuhun yang sedang kalah pun juga menyalahkan orang-orang Madura yang telah mengakibatkan Pangeran Alit terbunuh. Ratusan prajurit Temang Meloyo justru harus menanggung akibatnya. Mereka semua dibantai. Dan untuk membalas dendam kepada para pendukung adiknya yang hendak merongrong kewibawaan Kedaton, Sinuhun Amangkurat Agung kemudian memerintahkan 4 orang kepercayaannya untuk memimpin melakukan sapu bersih kepada orang-orang yang diduga akan memberontak. 4 orang kepercayaannya itu adalah Tumenggung Notoirnowo, Bupati Pati, atau yang dijuluki Kiai Suto itu, Raden Suronoto atau Tumenggung Demak, dan Kiai Ngabei Wiropodro. Dari peristiwa itulah para pendukung Pangeran Alit diburu dan dibunuh. Demikian pula dengan orang-orang yang selama ini berada di sekitar Raden Mas Alit. Mereka juga mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Atas perintah dari Sinuhun Amangkurat Agung yang tengah dirundung rasa sedih, maka ribuan orang yang dianggap sebagai penentangnya juga kemudian dibantai. Kembali kini Patih Wirokuno mendesah dengan wajah yang muram dan suara yang semakin menurun. Dikarenakan terlalu panjang lebar bercerita, ia pun kemudian menyeruput kembali teh jahe di cangkirnya yang masih hangat untuk ia menenangkan diri. Keadaan pun kini menjadi hening. Kedua orang tua itu bergulat dengan alam pikirannya masing-masing. Dari sebab itulah Sinuhun Amangkurat Agung memindahkan Keraton Kerto yang dianggap telah tercemar menuju ke Pleret. Dia menganggap Keraton Mendiang Romonya akan terus mengakibatkan kesialan baginya jika terus-menerus dihuni. Benar Kang Mas, meskipun sejak zaman Sinuhun Sultan Agung berkuasa, sebenarnya sudah ada rencana untuk memindahkan Keraton Kerto ke sebelah timur laut ini. Rupanya, penangkapan para kompeni VOC atas perintah Sultan Agung itu dapat juga dimanfaatkan ilmunya dalam hal bangunan yang lebih kokoh dari bangunan kayu. Namun sudah lebih dari 8 tahun pekerjaan pembangunan Istana Pleret itu masih saja berjalan hingga kini. Pembangunan yang harus menelan banyak korban sebagai tumbal. Entah sampai kapan akan selesai, ucap Pangeran Purboyo sambil meneguk kembali teh jahe di cangkirnya. Benar Kakang, memang menyedihkan jika menyaksikan mereka yang berasal dari negeri Priangan hingga Madura yang terpaksa diwajibkan untuk datang kemari.
Ribuan orang secara bergelombang dibawa paksa dari tanah kelahirannya demi pembangunan istana Mataram yang baru ini. Raden Purboyo kini hanya mengangguk setuju sambil meletakkan cangkir kembali ke mejanya. Patih Wiroguna kemudian menerawan ke langit-langit pendopo kecil kepatihan. Ia teringat peristiwa masa silam ketika Amangkurat masih menjabat sebagai putra mahkota. Ketika itu, ia telah melakukan perbuatan yang sangat menyakitkan hatinya. Sejak berusia remaja belia, Aryo Mataram yang kini menjadi Sinuwun Amangkurat Agung Mataram sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan Putri Pangeran Pekik, penguasa negeri Surabaya yang beristrikan Raden Ayu Pandansari, adik Sultan Agung sendiri. Tentu saja perkawinan tersebut adalah taktik dari Sultan Agung agar Surabaya, Kalimas dan Brangwetan dapat semakin erat hubungannya dengan Mataram. Putri Pangeran Pekik dan Ratu Pandansari yang dinikahkan kepada Aryo Mataram itu bernama Raden Ayu Pengayun. Jadi keduanya adalah saudara sepupu sendiri. Sejak muda, Raja Mataram yang sekarang ini sudah memiliki tabiat yang beringas dan manja. Meskipun romonya tidak menyukai berhubungan dengan kompeni VOC, namun sang anak justru mendekati musuh ayahnya itu. Ia gemar menerima hadiah-hadiah dari kompeni VOC, mulai dari ayam Belanda, kuda Persia, hingga gadis-gadis Bugis dan Manado. Rupanya, putra mahkota Mataram yang masih muda belia itu memiliki kegemaran main perempuan. Apalagi semenjak kematian Raden Ayu Pengayun setelah beberapa bulan melahirkan putra lelakinya yang diberi nama Raden Mas Rahmat. Lelaki tua yang pernah menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan Sultan Agung itu teringat kembali dengan kisah masa lalunya yang menimbulkan benturan dengan putra raja yang kini menjadi penguasa Mataram itu. Pada saat itu, Aryo Mataram yang masih berumur sekitar 18 tahunan ternyata main belakang dengan salah satu istrinya yang termuda. Rupanya sang putra mahkota itu gelipeng dengan istrinya yang usianya terpaut beberapa tahun lebih tua darinya. Harus diakui bahwa istri termuda dari Wiroguna yang diambil dengan penuh susah payah dari pantai pesisir utara Pati itu memang cantik jelita. Siapapun lelaki yang melihatnya tentu akan terpesona dan berkeinginan untuk memilikinya. Demi mendapatkannya pun juga harus dilakukan dengan perselisihan melawan beberapa lelaki yang berupaya memiliki gadis pesisir yang menawan itu. Dengan jabatan dan kekuasaan pula, semua lelaki penghalang hasratnya kepada gadis jelita itu dapat disingkirkan. Namun rupanya setelah dapat diboyong ke Mataram, bukan kebahagiaan yang diperolehnya, namun kecemasan karena putra mahkota Mataram pun ternyata juga menginginkannya. Meskipun Patih Wiroguna dianggap sebagai tokoh kuat di Mataram dan orang kepercayaan dari Sultan Agung, namun sang putra mahkota sepertinya tidak peduli. Ia tetap lancang menerabas pagar ayu rumah tangganya. Barangkali saja Aryo Mataram merasa yakin bahwa sang Tumenggung tidak akan mungkin berani mengadukan hubungannya dengan istri mudanya kepada Sultan Agung. Namun dugaan Aryo Mataram salah besar. Sifat pengecut bukanlah watak dari Wiroguna. Karena merasa dirugikan dengan perbuatan putra mahkota Mataram itu, ia pun kemudian mengadukan persoalan itu kepada Sultan Agung. Pengaduan Wiroguna itu membuat Raja Agung Mataram itu terkejut, sedih, kecewa dan marah. Sebagai Tumenggung Kinasih, Wiroguna pun diperingatkan keras dan menyadari akibat yang akan terjadi di kemudian hari manakala sang putra mahkota kelak naik tahta menjadi seorang raja. Rupanya Sultan Agung pun memaklumi perbuatan anak muda seusia Aryo Mataram yang tentu saja akan tergoda oleh kecantikan istri muda dari Wiroguna. Apalagi sikap dari istrinya memang begitu menggoda setiap lelaki yang bertatapan mata dengannya. Ketika sidang peradilan digelar, Aryo Mataram memohon ampun dan berjanji tidak akan mendekati wanita simpanan dari Wiroguna lagi, serta bersedia untuk berguru tentang kebijaksanaan hidup kepada Patih Danuboyo.
Ia pun kemudian melepaskan istri muda Wirokuna itu dari rumah kepangeranan untuk dikembalikan kembali kepada sang Tumenggung. Permasalahan rumit yang mengakibatkan benturan dengan sang putra mahkota itulah yang menyebabkan Wirokuna menjadi sedih, kecewa, marah, bahkan kalap. Kesalahan pun kini ditimpakan kepada istrinya. Agar semua menjadi puas dan masalah dianggap selesai, maka kemudian dibunuhlah wanita muda yang mampu memikat hati banyak para bangsawan itu. Istri dari Tumenggung Wirokuna itu kemudian harus menjadi korban karena dari dialah permasalahan itu berawal. Namun hukum harus tetap ditegakkan meskipun Raden Mas Syaitin adalah seorang putra mahkota Mataram. Namun ternyata peristiwa itulah yang menimbulkan akibat berkepanjangan. Setelah kehilangan cinta pertamanya, Arya Mataram merasa patah hati dan dirundung duka yang mendalam sehingga kehilangan gairah terhadap perempuan. Kabarnya, ia kemudian enggan bergaul dengan wanita hingga bertahun-tahun lamanya setelah kehilangan cintanya. Bahkan kemudian Arya Mataram benar-benar menarik dirinya untuk diasingkan sebagai hukumannya, sehingga ia harus menitipkan ribuan rakyat kekuasaannya kepada sang guru, yaitu Tumenggung Danuboyo. Permasalahan belum berhenti. Tumenggung Danuboyo yang dianggap terlalu mendukung sang anak justru kini membuat Sultan Agung dilangkai kewenangannya, sehingga orang itu pun disingkirkan dari jabatannya sampai-sampai dipecat sebagai Patih Mataram dan diasingkan ke daerah Tegal. Setelah masa hukuman selesai, 3 tahun kemudian Arya Mataram pun dipanggil kembali ke istana dan masalah yang telah berlalu dianggap selesai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tumenggung Wirokuna pun juga telah merupakan istri mudanya yang telah membuat banyak masalah bagi dirinya. Bahkan pemecatan Danuboyo sebagai patih justru dianggap sebagai berkah, karena setelah itu dirinya lah yang malah diangkat menjadi Patih Mataram hingga Arya Mataram kini menjadi Amangkurat Agung. Sepertinya dari tadi engkau banyak melamun, Dimas Patih, tegur Pangeran Purboyo dengan menatap tajam ke arahnya. Maafkan aku, Kang Mas. Apakah lamunan itu dikarenakan persoalan penugasanmu dalam memimpin pasukan Kembelambangan itu, dan kau bimbang untuk melaksanakannya, Dimas? Kakang benar-benar waskito. Sebenarnya persoalan itulah yang telah membuatku mengirimkan utusan untuk memanggil Kakang kemari, jawab Patih Wirokuna. Lalu, hal apa yang kau risaukan? Bukankah kau ini masih seorang Tumenggung yang gagah dan berani? Bukankah kau juga sering memimpin pasukan Mataram dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Sultan Agung dulu, hingga jauh ke seberang pulau, Dimas? Kang Mas, sebenarnya penugasan itu tidak menjadi persoalan bagiku. Bahkan sebagai seorang prajurit, mati di medan peperangan adalah sebuah kehormatan. Apalagi dalam kewajiban melaksanakan tugas negara, Kang Mas. Namun yang aku khawatirkan adalah jika di balik penugasan tersebut ada sebuah rencana lain, Kang Mas. Maksud Dimas, tentunya Kakang pun tahu permasalahanku dengan Sinuwun. Permasalahan istrimu yang dari pesisir Pati itu, Dimas. Tumenggung Wirokuna kini hanya mengangguk dengan pelan. Keduanya membisu kembali dan suasana pun sejenak menjadi sunyi. Mereka membiarkan angin utara berhembus menggerincingkan dedaunan kering pohon waru di halaman yang tidak jauh berada di sebelah beranda tempat mereka berbincang-bincang. Setelah naik tahta, Sinuwun Amangkurat Agung jarang sekali mengajakku berbincang-bincang.
jabatan patih sebagai pelaksana pemerintahan seperti tidak ada artinya lagi di Mataram ini. Semua keputusan kini berada mutlak di tangannya. Itulah yang terjadi di Mataram sekarang, Kang Mas. Maka keputusan tiba-tiba yang memerintahkanku dan Tumenggung Danupoyo untuk memimpin prajurit berangkat ke Blambangan guna menghadapi pasukan Bali di sana, sepertinya adalah upaya untuk menyingkirkan diriku. Tugas tersebut sepertinya bermuatan sebuah dendam masa lalu. Kita pun tahu bahwa Tumenggung Danupoyo itu adalah orang dekat mendiang dari Sultan Agung yang sering menentang kebijakan yang dilakukan oleh Sinuwun Amangkurat Agung. Itulah yang membuat beban di hatiku, Kang Mas. Pangeran Purboyo tidak segera menjawabnya, bahkan kepalanya kini ditolehkan ke samping dengan mata terpejam seperti hendak menghalau agar air mata tidak tumpah dari mata yang kini tidak begitu awas lagi. Malam kini menjadi semakin mencekam karena kedua orang tua itu tercekat dalam kebisuan dan juga keserba-salahan. Keadaanlah yang memaksa mereka harus menjalani semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Itulah yang aku cemaskan, Dimas. Kini di istana banyak sekali perselisihan di kalangan keluarga kerajaan sendiri. Sinuwun sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang justru berniat mengambil manfaat dari kedekatannya. Suasana pun kini juga menjadi penuh kecurigaan, sehingga pemerintahan menjadi lemah. Oleh karena itu, banyak daerah monco yang memberontak dan menginginkan lepas dari Mataram. Bahkan Sinuwun kini juga malah semakin dekat dengan VOC. Hal yang justru dihindari oleh mendiang romonya semasa memegang kekuasaan. Padahal sejak semula, para sesepuh Mataram dan para kerabat istana sudah memperingatkan kepadanya tentang amanah dari mendiang Sultan Agung, bahwa apapun yang terjadi, pihak Mataram tidak boleh bekerja sama dengan VOC. Karena ibarat memelihara anak macan, suatu saat macan itu akan menerkam majikannya. Namun rupanya peringatan para sesepuh keraton dan juga para kerabat istana itu tidak pernah digubrisnya. Sinuwun tetap saja bersikeras menganggap bahwa justru dengan dekat dengan VOC, maka mereka akan tunduk dengan segala perintahnya. Rupanya, kebesaran Sultan Agung menjadi beban bagi penggantinya ini. Untuk meraih kewibawaan, ia justru melakukan kesewenang-wenangan, yang akibatnya semakin menimbulkan rasa tidak senang dan semakin merebak kebencian terhadap sikapnya itu. Benar, Kang Mas. Keinginannya untuk menguasai wilayah ujung timur tanah Jawa ini juga seringkali mengalami kegagalan. Sehingga wilayah itu tetap bebas dari pengaruh Mataram. Kini pihak Bali menyeberang dan menyerang daerah pesisir timur, dan Mataram tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah aku kemudian diperintahkan untuk menyerang dan mengusir orang-orang Bali itu. Kabarnya, di luar Jawa hanya Palembanglah yang masih tetap menyatakan setia kepada Mataram. Sedangkan Jambi dengan tegas menolak kekuasaan Mataram lagi dan memilih bekerja sama dengan VOC. Kalimantan juga telah berani melepaskan diri dari pengaruh Mataram. Benar, Dimas.
alasan-alasan yang telah menyebabkan terjadinya perpecahan di daerah kekuasaan Mataram sejak zaman Sultan Agung ini pada dasarnya bersifat pribadi. Sinuwun yang sekarang rupanya tidak sanggup menyelenggarakan perluasan hubungan seperti yang telah dijalankan oleh mendiang romonya. Benar, Kang Mas. Hal ini adalah akibat langsung dari pemerintahan yang sewenang-wenang menuruti kemauan dan hasratnya sendiri. Patih tua seperti diriku ini kini sudah tidak dianggap memiliki peran penting bagi dirinya. Tetapi anehnya, ia tidak berani meninggalkan istananya. Sinuwun senantiasa dikawal ketat dan menempatkan dirinya di tengah-tengah para tumenggung kepercayaan yang dianggap dapat diandalkan bagi keselamatan jiwanya. Demikian pula, dia tidak berani mempercayakan pimpinan pasukan utama kepada orang lain. Dengan demikian, kesewenang-wenangnya itu telah menyebabkan hancurnya mufakat dari orang-orang terkemuka yang sebenarnya cakap dalam masalah tersebut. Secara tidak sadar, Sinuwun sendiri telah mengucilkan kerajaan ini dan tidak memungkinkan lagi untuk membentuk suatu pasukan yang besar, kemudian memimpinnya sendiri atau mempercayakan pimpinannya kepada orang lain. Oleh karena itulah, sangat wajar jika kini daerah-daerah Takukan Mataram di zaman Sultan Agung berkuasa yang letaknya jauh dari kota raja mendapat kesempatan yang baik untuk melepaskan kesetiaan mereka. Bahkan kini hubungan Mataram dengan VOC menjadi semakin erat. Sinuwun telah menyetujui suatu perjanjian persahabatan yang mengatur pertukaran tawanan dan juga mengembalikan uang yang telah dirampasnya dari zaman Sultan Agung dulu. Sinuwun tampaknya menganggap perjanjian tersebut sebagai bukti ketundukan kompeni kepada kekuasaan Mataram. Apalagi VOC telah memberikan ilmunya tentang pembangunan istana beserta benteng untuk keraton Pleret ini. Patih Wiroguna berhenti dari ucapan panjangnya untuk kemudian mengatur napas. Pangeran Purboyo tetap duduk tenang dan sabar mendengarkan ucapan lelaki tua di hadapannya itu. Tidak seberapa lama, Patih tua Mataram itu pun melanjutkan kata-katanya kembali. Sepertinya Sinuwun menjalankan pemerintahan untuk dua alasan saja, Kang Mas. Menuntut hak dan kemudian menghukum para pembangkangnya. Bahkan kebijakan yang menurutku aneh adalah perintah untuk menutup pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Bahkan kabarnya para nelayan tidak diperbolehkan lagi untuk berlayar. Hal itulah yang menyebabkan Kawula Mataram di daerah pesisir banyak yang menderita karena usaha mereka sebagai nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut kemudian menjadi terganggu oleh kebijakan yang aneh itu. Sinuwun menuntut pajak dari mereka, namun juga mengganggu usaha mereka. Para pejabat dikirim untuk mengambil alih kapal-kapal besar dan memusnahkan semua kapal yang kecil. Tampaknya tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengumpulan pajak. Tetapi di balik itu semua, terlihat jelas adanya keinginan sang raja untuk menghancurkan daerah pesisir apabila ia tidak dapat menguasainya. Dimas, apa alasan Sinuwun melakukan tindakan gegabah yang merugikan banyak orang itu? Kang Mas, sepertinya Sinuwun ingin melakukan pengawasan yang semakin ketat
terhadap daerah-daerah pesisir. Namun niat tersebut justru membangkitkan kembali sikap permusuhan yang mendalam antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Beberapa tahun yang lalu, Sinuwun memerintahkan diadakannya suatu sensus, mungkin untuk mempermudah penarikan pajak. Ia juga mengeluarkan keputusan bahwa tidak ada seorang pun warganya dapat mengadakan perjalanan keluar Jawa, sehingga secara langsung hal itu memukul kepentingan para saudagar dari daerah pesisir. Untuk melaksanakan keputusan itu, Sinuwun juga mengangkat 2 orang kepercayaannya dari daerah pesisir utara. Tugas yang satu untuk mengawasi bagian barat dan yang lain untuk bagian timur. Bahkan Sinuwun juga melarang sama sekali penjualan beras dan kayu keluar Jawa. Terang Patih Wirokuno panjang dan lebar. Apa untungnya Sinuwun menekan Kawula pesisir utara yang justru berakibat merebaknya kebencian terhadap dirinya? Gumam Pangeran Purboyo dengan lirih. Apalagi Kakang, kalau bukan untuk mengikat daerah pesisir dan keinginannya untuk menguasai perdagangan, sehingga hubungannya dengan VOC tentu saja memiliki kaitan yang sangat erat. Sinuwun dengan VOC telah sepakat menegakkan kembali hubungan yang menurut keyakinannya telah ditetapkan dalam perjanjian pada tahun 1646 saat Sinuwun Amangkurat Agung naik tahta. Ia nampaknya memiliki sasaran pokok untuk menjamin supaya pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung tersalur ke istana. Sinuwun sangat senang menerima hadiah-hadiah dari VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan juga keagungan istananya. Beliau juga menerima uang emas dari company untuk meringankan kekurangan dana yang besar bagi pembangunan keraton Pleret. Kang Mas, apakah Kang Mas ingat tentang peristiwa 2 tahunan yang lalu ketika Pangeran Pegek, Adipati Surabaya itu, yang juga adalah adik ipar sekaligus mertua bagi Sinuwun Amangkurat sendiri, memiliki seekor ayam bekisar? Konon kabarnya bulu-bulunya sangat indah. Lantaran bagusnya, Pangeran Pegek berniat untuk mempersembahkannya kepada sang menantu. Namun apa tanggapan Sinuwun atas maksud pemberian itu? Beliau bukan gembira, namun justru menjadi murka. Rupanya beliau tidak suka bekisar jantan yang dianggapnya telah menyindir, bahkan mungkin menghina dirinya. Sinuwun tahu dan di dalam hatinya menyadari bahwa dia tidak seteguh dan tidak sekokoh mendiang romonya. Dia merasa tidak sehebat ayam bekisar jantan, seperti kemauan banyak orang kepadanya. Menyadari kalau Pangeran Pegek dinilai bersalah, beliau kemudian sekeluarga segera berjemur di bawah terik mentari sebagai tanda mohon ampunan dari Sinuwun. Sinuwun masih dapat disabarkan, sehingga Pangeran Surabaya itu menjadi lega setelah menerima pengampunan darinya. Ya, waktu sangat cepat berlalu, Dimas. Sinuwun juga memerintahkan Kesultanan Cirebon untuk membantu prajurit Mataram menyerang Banten yang enggan tunduk kepada Mataram. Namun, serangan tersebut ternyata mengalami kegagalan. Bagaimanapun juga, Banten tidak bisa diremehkan kekuatannya. Masalah ini tidak hanya memperkuat perasaan benci Kesultanan Banten terhadap Mataram, tetapi kemungkinan besar juga menyebabkan Cirebon meragukan manfaat dari sikap tunduknya kepada Mataram.
Sepertinya hal itulah yang menyebabkan Sinuwun kemudian menyuruh putranya, Raden Mas Rahmat atau Raden Mas Tejoningrat, untuk berangkat ke Cirebon meminang putri dari Kasepuhan Cirebon. Hal itu dimaksudkan agar hubungan Mataram dan Cirebon dapat terjalin erat kembali. Rupanya anak itu juga memiliki sifat dan kelakuan yang tidak jauh beda dengan romonya. Ora ono kacang ninggal lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Rupanya Sinuwun pun berusaha segera membuang aib itu. Kisah percintaan gelap antara Raden Mas Tejoningrat yang membuat malu keluarga harus segera dihapuskan. Sejak Raden Mas Tejoningrat ketahuan gelipeng dengan istri adiknya, maka mau tidak mau Tejoningrat memang harus segera dikawinkan. Benar Kang Mas, kelakuan Adipati Anom yang diam-diam berusaha memiliki istri dari Raden Mas Singosari itu hampir sama dengan Sinuwun Amangkurat Agung sewaktu muda dulu mencuri istriku. Putra mahkota Mataram itu sepertinya mewarisi kenakalan romonya, sehingga dia tega menyusahkan adiknya sendiri dengan menggauli istrinya. Duh Gusti, apa yang akan terjadi kepada Mataram ini nantinya? Malam kini semakin merambat melarut, diselingi dengan hembusan angin yang mampu merintingkan bulu kuduk setiap orang. Sedangkan burung-burung perkutut kemaran kepatihan masih saja manggung bersaut-sautan pada malam yang sepi itu.